Filemon pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Silakan berjabat tangan kiri kanan Bapak Ibu, sampaikan Tuhan mengasihimu, muka belakang. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di hari ini kita diundang sebagai sidi-sidi jemaat untuk ada dalam perjamuan kudus pertengahan tahun. Tema untuk perjamuan kudus tengah tahun dari Filemon 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, arti penting mengucap syukur. Arti penting mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus menulis surat ini, Paulus sedang ada di dalam penjara. Dan keadaan di dalam penjara ini tidak membuat sukacita, tidak membuat ucapan syukur dari Paulus itu berkurang. Mengungkapkan rasa syukur ketika dalam kesusahan itu susah-susah gampang. Langka. Orang akan mengucap syukur ketika semua baik-baik saja. Orang akan mengucap syukur ketika ada kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan, dan lain-lain sebagainya. Tapi mengungkapkan rasa syukur ketika ada di dalam kesusahan, tadi saya katakan susah-susah gampang, langka. Kalau dalam hidup kita tiap-tiap hari Bapak Ibu hitung, kalau susah itu berapa kali sih kita mengalami kesusahan kita mengucap syukur. Nah, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur dan bersukacita. Apalagi kalau kita menderita untuk Kristus. Kadang kita menyaksikan Kristus, kita ditolak oleh banyak orang. Kita menyaksikan kebenaran, kita ditolak. Kok siapa jadi? Kok datang cerita kebenaran untuk saya? Kadang kita bilang tidak boleh begitu. Orang yang kita sampaikan, kok sebetul kah? Ya, kok datang bicara untuk saya? Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk bersyukur dan bersukacita. Paulus dipenjarakan karena Kristus, tapi penjara tidak membatasi rasa sukacita dan syukurnya. Ia menyadari bahwa dengan selalu memberitakan Kristus, di sana ada sukacita dan kebahagiaan. Nah, banyak orang menggunakan ayat ini, apalagi untuk orang-orang muda, dengan tidak melihat konteks dari pembacaan sendiri. Sebagai contoh orang yang sedang jatuh cinta, Bapak Ibu, orang-orang muda itu selalu memberikan kata-kata ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Itu. Orang-orang muda itu biasa begitu. Ada orang-orang muda yang menggunakan ayat ini kepada kekasihnya ketika dia jatuh cinta. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Memang tidak salah, namun dia tidak sesuai dengan konteks dari firman itu sendiri. Konteks ini bukan berkaitan dengan pacaran, bukan berkaitan dengan perasaan cinta pada seseorang yang lagi jatuh cinta.
Perikop ini merupakan inti dari surat Paulus ini. Paulus mengucap syukur kepada Allah bukan karena keadaannya yang lagi baik-baik saja. Melalui perikop ini kita melihat Paulus mengucap syukur karena kasihnya dan imannya. Iman, kasih dan iman dari Filemon. Ia mengucap syukur karena masih ada orang yang menyatakan kasih kepada orang lain. Paulus mengucap syukur dan mengingat Filemon di dalam doanya. Makanya dia bilang, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau. Itu dia bicara tentang Filemon. Dia mengungkapkan doa ucapan syukur dan kasihnya kepada Allah terhadap Filemon yang terus menunjukkan kasih dan imannya. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita juga bersyukur atas apa yang dikerjakan orang lain untuk kemuliaan Kristus? Bapak Ibu Saudara, Paulus selalu berdoa untuk Filemon. Paulus mengucap syukur kepada Allah karena dua alasan. Yang pertama, kasih Filemon kepada semua orang. Kasih Filemon kepada semua orang kudus. Kita tahu bersama bahwa rumah Filemon dipakai untuk menjadi tempat ibadah. Paulus tampaknya memuji Filemon, Bapak Ibu Saudara, karena menunjukkan persaudaraan, menunjukkan kemurahannya dengan orang-orang percaya lainnya. Dia menolong ketika orang ada di tengah-tengah kesulitan. Dari hal ini, Paulus bergembira dan memperoleh kekuatan. Seperti yang kita baca pada ayat 7. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Yang kedua, Paulus mengungkapkan syukur kepada Allah karena Filemon. Karena iman Filemon itu penuh kepada Tuhan Yesus. Paulus berdoa agar persekutuan Filemon di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus. Paulus berharap melalui iman Paulus kepada Kristus semua orang memiliki pengetahuan yang sama seperti kepada Kristus. Melalui kesaksian iman Filemon, orang lain itu diberkati. Oleh karena itu, semua hal yang kita kerjakan Bapak Ibu Saudara, marilah kita kerjakan semata-mata untuk kemuliaan Kristus. Dan melalui pembacaan ini kita melihat ada hubungan antara kasih dan iman. Kita melakukan kasih. Kita melakukan kasih yang besar karena dasarnya iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat kepada Yesus Kristus yang telah menunjukkan kasih dan kemurahannya kepada dunia ini. Makanya kita bersyukur atas kasih dan kemurahan itu. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena dasarnya Kristus sudah mengasihi kita selagi kita masih ada di dalam dosa. Dan hal ini yang terus kita mengimaninya dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita diundang sebagai sidi-sidi jemaat dalam perjamuan kudus pertengahan tahun. Kita bersyukur karena kasih Yesus begitu besar bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Saya selalu katakan bahwa kalau kita mau sombong, kita mau tepuk dada, kita mau bilang kita hebat, lihat peristiwa Golgota. Harusnya kita yang digantung di sana, bukan Tuhan Yesus. Tapi karena kasihnya yang begitu besar kepada kita semua, maka hari ini kita boleh menikmati kebaikan, kemurahan, dan keselamatan. Untuk itu, hari ini Bapak Ibu Saudara diundang dalam pesta iman. Diundang untuk merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan itu bagi kita. Kalau Paulus mengingat kasih dan kebaikan Filemon, tapi juga mengingat kasih dan kebaikan Tuhan bagi kehidupannya, maka saya dan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, masing-masing orang lihat diri dulu. Paulus bilang, kalau mau datang di meja perjamuan itu, lihat dulu. Kalau yang ada belum selesai, pulang dan selesaikan dulu, baru datang terima perjamuan, supaya tidak menjadi
sah. Sah itu tidak menjadi kesusahan, tidak menjadi halangan dalam perjalanan kehidupan kita. Masing-masing orang saya minta untuk lihat diri masing-masing. Supaya perjamuan kudus ini tidak hanya sebatas rutinitas tahunan yang kita laksanakan. Tapi ketika kita mengambil keputusan untuk datang dan memenuhi undangan Tuhan, kita benar-benar melihat bahwa kita menerima undangan Tuhan ini karena kasih Tuhan begitu besar bagi saya. Karena pengorbanannya begitu besar bagi saya. Karena ada banyak orang juga berdoa untuk saya. Dan saya juga berdoa untuk orang lain. Sehingga ketika kita pulang, perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang menerima perjamuan kudus di hari ini. Biarlah masing-masing orang merenungkan dirinya, membuka dirinya untuk dilihat oleh Tuhan saat akan menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Pentinglah mengucap syukur dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita semua. Amin.